Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Masana Alisa dan teman saya dari kami. Saya Septia Sari Ardeni. Pada kesempatan kali ini kami dapat mewawancarai salah satu seorang ustadz di Masjid Paripurna Darul Ihsan yang bertepatan di Jalan Rambulan. Pada kesempatan wawancara kali ini kami akan membahas mengenai ilmu terapan dan kesenangannya dengan prinsip etika Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rada Herani sebagai salah satu perwakilan kelompok, dan di sini ingin mewawancarai salah seorang ustadz yang dimana ustadz ini ada di Masjid Darul Ihsan yang beralamat di Jalan Flamboyan 4. Nah, di sini saya dengan Ustadz akan mewawancarai mengenai ilmu terapan dalam konteks etika Islam dan ajaran Islam. Nah, sebelum itu boleh Ustadz memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja ya. Perkenalkan nama saya Ustadz Sunardi yang beralamat di Jalan Pelamboyan 4 Sekuntum di Masjid Paripurna Darul Ihsan. Status sekarang ini berada di dalam Masjid Darul Ihsan sebagai takmir masjid. Itu saja mungkin perkenalannya. Baik Ustadz, terima kasih. Mungkin langsung aja ya Ustadz masuk ke sesi wawancaranya. Oke. Pertanyaan yang pertama, bagaimana menurut Ustadz prinsip ilmu terapan dalam konteks etika dan ajaran Islam itu? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kami berusaha menjawab dari pertanyaan adik-adik dari kampus Pemberi Kota Pekanbaru. Jadi ilmu terapan ini adalah salah satu pendorong kita untuk menjalankan aktivitas kita dalam sehari-hari. Contoh salah satunya kita mengambil contoh tak jauh-jauh, karena kita sekarang ini wawancara di dalam masjid, dan di dalam masjid kita ini juga sebenarnya kalau kita lihat dari dulu, semenjak dari Nabi Muhammad SAW sampai saat ini sudah banyak ilmu teknologi salah satunya yang membantu kita untuk melangsungkan kegiatan pelaksanaan ibadah. Ibadah itu kan salah satu ibadah kita umat Islam. Salah satu mungkin yang menjadi pendorong bagi kita adalah mikrofon. Dulu di waktu masa Nabi Muhammad SAW, Bilal bin Rabah itu azan itu tanpa pakai mikrofon. Dia hanya naik ke tower lalu mengumandangkan azan, sehingga karena dengan kekuatan suaranya orang mendengarkan azan itu, orang datang sholat ke masjid. Tapi di akhir-akhir setelah ada penemuan tentang toa atau mungkin ada alat teknologi yang lain yang lebih canggih, sehingga tak perlu lagi pakai tower, langsung aja pakai mic untuk memanggil orang sholat. Itu salah satu adalah teknologi ilmu terapan yang bisa membantu untuk mempermudah ibadah umat Islam. Yang kedua, dalam masjid kita ini mungkin dulu pelaksanaan sholat itu ada bangunannya hanya sekedar bangunan saja. Tapi setelah dengan begitu banyak ilmu terapan, ilmu teknologi, sehingga dengan model cara pembangunan masjid dan begitu juga dengan arsiteknya yang lain, karena itu salah satu kan semakin hari arsitek itu kan semakin maju yang mempermudah untuk melaksanakan ibadah. Salah satunya kita ambil salah satu contoh arsitek yang paling tinggi di Makkahul Mukarramah, itu dulunya hanya satu lantai. Sekarang ini harus ada beberapa lantai yang mengelilingi Ka'bah itu, sehingga mereka
umat Islam, kita umat Islam bisa melaksanakan tawaf keliling bukan di lantai satu saja, tapi di lantai 2, di lantai 3 sampai lantai selanjutnya, sehingga membuat orang Islam mengelilingi Ka'bah itu dengan jumlah yang begitu banyak. Dengan apa? Dengan teknologi yang tinggi, sehingga membuat bangunan ini menjadi lebih canggih, sehingga untuk mempermudah umat Islam beribadah. Etikanya apa? Selagi ilmu teknologi itu atau ilmu terapan ini tidak menyalahi syariat Islam, tidak menyalahi aturan-aturan Islam, itu tidak masalah. Kita laksanakan etika untuk mendorong supaya pelaksanaan ibadah umat Islam ataupun kehidupan kita, menjalankan kehidupan di dunia sampai akhirat, kalau tidak ada yang menyalahi, maka itu tidak apa-apa kita laksanakan etikanya dalam ajaran Islam. Mungkin itu saja jawaban dari saya masalah tentang bagaimana prinsip ilmu terapan dalam konteks etika dan ajaran Islam. Baik Ustadz, terima kasih atas jawaban yang pertama. Lanjut saya Ustadz untuk pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana seorang individu muslim dapat memadukan nilai-nilai etika Islam dengan ilmu terapan. Menurut Ustadz bagaimana? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana individu muslim dapat memadukan nilai-nilai etika Islam dengan ilmu terapan? Jadi seorang muslim rasanya di akhir-akhir zaman ini kita tak bisa untuk menjauhkan diri kita dari perkembangan zaman. Salah satunya mungkin apa? Kita sebagai mahasiswa di akhir-akhir ini, kalau mungkin tak ada HP, tak ada laptop, tak bisa kita melaksanakan pembelajaran. Itu salah satu contoh yang paling dekat dengan kita. Karena proses pembelajaran sekarang ini salah satunya kalau di kampus mungkin bagi dosen itu memakai proyektor untuk memancarkan cahaya ke dinding supaya memudahkan untuk proses pembelajaran. Itu adalah salah satu teknologi yang memudahkan kita untuk mempelajari agama Islam. Jadi seorang individu ukurannya selagi tidak menyalahi aturan agama kita atau syariat Islam, itu tak apa-apa kita memakai barang-barang elektronik ataupun teknologi yang lebih canggih demi untuk apa? Demi untuk memudahkan kita untuk belajar. Walaupun saat ini bagi generasi kita HP adalah salah satu penyakit. Tapi HP ini ada juga kebaikannya untuk kita jika memang kita bisa memfilter atau menyaring atau mungkin membuat HP ini lebih bermanfaat untuk dunia akhir kita daripada untuk kesalahan-kesalahan ataupun dosa-dosa yang kita laksanakan gitu. Karena HP ini banyak juga yang membuat manusia berdosa, banyak juga manusia ataupun generasi kita yang tidak serius untuk belajar ataupun merusak otaknya atau karena radiasi gitu. Banyak akibat-akibat dari teknologi yang diciptakan manusia, tapi sebenarnya banyak juga membantu kita untuk mempermudah kita untuk mempelajari agama Islam. Jadi intinya nilai-nilai seorang individu muslim memadukan etika dengan ilmu terapan adalah salah satu mungkin kita di akhir zaman ini yang penuh dengan teknologi yang lebih canggih, dan kita sebagai generasi apalagi mahasiswa itu mungkin kalau menurut saya lebih giat kita lagi untuk menggali ilmu teknologi yang sekarang ini semakin canggih. Jangan sampai suatu saat umpamanya kita lebih bodoh daripada teknologi gitu. Sekarang ini kan sudah terbukti HP ini banyak bisa menyimpan memori, pembelajaran lah salah satu contoh. Tapi kalau kita mungkin sedikit bisa penyimpanan kita.
Jadi kalau bisa, jangan sampai kita dikalahkan oleh teknologi, kan begitu. Lebih majulah kita untuk berpikir demi untuk apa? Demi untuk kemajuan dalam pembelajaran kehidupan kita sehari-hari. Jadi itu mungkin jawaban untuk nomor yang kedua. Ya. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, bagaimana Islam memandang pentingnya ilmu terapan dalam kehidupan sehari-hari? Menurut Ustadz bagaimana? Ya. Bagaimana Islam memandang pentingnya ilmu terapan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari mungkin banyak juga sih bagi orang-orang yang sudah elit. Jadi kita mengambil ilmu terapan ini nggak jauh-jauh. Salah satunya ilmu terapan yang terjadi di saat ini. Kalau saya dulu di kampung, itu memasak nasi itu nggak masalah karena banyak kayu bakar di sekeliling kita. Tapi kalau di kota, ini contohnya satu, mati listrik 1 jam pasti repot semuanya. Kenapa? Karena kehidupan manusia sudah terjaring dengan teknologi. Semuanya serba mudah, dipermudah teknologi, tapi yang menjadi patokannya adalah listrik. Salah satunya, kalau umpamanya mati listrik, maka air nggak ada. Otomatis mesin itu teknologi yang dibuat oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan kita. Yang kedua apa? Ada juga yang memasak semua pakai listrik dalam kehidupannya. Banyak. Ada juga apalagi salah satu contoh mungkin kalau kita di masjid ini adalah mesin genset. Kalau umpamanya mati lampu, bisa kita mungkin hidupkan genset. Tapi itu tidak memadai. Yang memadai kalau umpamanya hidup listrik, baru hidup AC, bisa hidup semuanya. Jadi apa maksudnya? Dalam kehidupan kita, penting betul ilmu terapan ini untuk apa? Untuk memudahkan kita dalam urusan kehidupan kita sehari-hari. Yang paling penting tadi terus saya sampaikan, ukurannya jangan sampai ilmu terapan ini membenturkan atau mungkin bersalah sambung atau mungkin tidak sejalan dengan ajaran Islam. Itu saja, konteksnya itu saja. Selagi dia masih menguntungkan kita dan selagi dia tidak berseberangan dengan ajaran Islam, maka itu tidak apa-apa. Kita sebagai manusia, kita pakailah itu untuk sumber kehidupan kita di dunia ini. Itu saja jawabannya. Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan keempat, yaitu bagaimana Islam memandang hubungan antara ilmu terapan dengan etika Islam? Menurut Ustaz bagaimana? Kalau hubungannya, ini langsung saya jawabnya. Bagaimana Islam memandang hubungan antara ilmu terapan dan etika Islam? Bagaimana Islam memandang hubungan antara ilmu terapan dan etika Islam? Hubungan antara ilmu terapan dengan etika Islam itu istilahnya mungkin di akhir zaman ini kita tidak bisa melepaskan diri untuk apa? Untuk menjauhi namanya ilmu terapan. Karena kenapa? Karena semakin hari ilmu terapan ini semakin banyak penemuan-penemuan manusia, sehingga kita namanya etika, ya kan? Etika ini kan kita harus bisa menerima. Tadi syaratnya jangan sampai ilmu terapan ini yang berbenturan dengan agama kita. Itu saja intinya. Jadi kalau hubungan antara ilmu terapan dengan etika Islam, itu kalau menurut saya itu selagi masih menguntungkan kita, itu biasa-biasa saja. Kita laksanakan saja apa yang
kita laksanakan saja, kita terima saja, kita teliti saja, selagi bisa menguntungkan untuk kehidupan kita selanjutnya gitu. Jadi saling berkaitan ya. Saling berkaitan. Jadi intinya tadi seperti yang saya sampaikan, tidak bisa kita lepas dengan ilmu terapan ini dengan etika Islam. Etika Islam ini kan kalau kita lihat batasan hukum etika Islam ini, contoh seperti selagi masih bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka boleh kita pakai. Dan yang kedua, batasan umat Islam itu adalah kalau umpamanya seandainya darurat pun sekalipun, kalau sudah darurat bisa kita pakai untuk menunjang supaya kita bisa hidup. Itulah ajaran agama Islam. Jadi kalau umpamanya contoh seperti yang terjadi sekarang ini, ada mic, ada AC, ada teknologi yang lain di masa Nabi itu nggak ada, tapi bisa menunjang kita untuk lebih baik lagi ke depan, itu nggak masalah. Jangan sampai umpamanya kita mengatakan, oh ini nggak ada di zaman Nabi, sementara ini ada, nggak boleh kita pakai. Nggak bisa seperti itu. Contoh seperti saat ini, kita nggak jauh mengambil contoh pakaian kita di masa Nabi yang seperti ini tidak ada. Nggak ada seperti yang kita pakai sekarang ini, nggak ada dipakai di masa Nabi. Jadi di akhir-akhir ini teknologi makin canggih, pakaian pun mungkin bermodel-model, bagus, bahannya bagus-bagus gitu, cantik-cantik lagi gitu. Itu teknologi yang membuat kita umpamanya lebih maju lagi. Itu boleh kita pakai. Demi apa? Demi untuk kehidupan kita, selagi tidak menyalahi ajaran Islam, maka bolehlah kita pakai. Jadi hubungannya dengan etika Islam adalah saling berkaitan, dan jika itu menguntungkan kita maka boleh kita pakai. Jika memang ada tentang ilmu terapan ini yang tidak sejalan dengan agama Islam atau mungkin syariat Islam, maka itu yang tidak boleh kita pakai. Oke. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir, bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam bidang ilmu terapan, contohnya seperti teknologi, manajemen, kedokteran, keuangan, dan yang lainnya. Ya. Bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam bidang ilmu terapan seperti teknologi. Jadi itu tadi dari awal, ini sebenarnya pertanyaan ini menyangkut dari pertanyaan pertama, ini kesimpulannya yang terakhir. Kesimpulannya yang terakhir. Jadi prinsip Islam dapat diterapkan dalam bidang ilmu terapan seperti teknologi. Saat ini bulan Zulhijjah, namanya ibadah haji. Dulu di masa Nabi, mungkin bahkan sebelum ada penemuan pesawat, itu orang naik haji itu pergi jalan kaki. Jadi setelah ada penemuan pesawat, maka untuk berangkat haji itu lebih mudah melalui udara. Terbang mungkin hanya berhitungan jam itu sudah sampai di Makkahul Mukarramah. Dan di masa Nabi, orang pergi naik haji, ada yang jalan kaki, ada yang pakai onta, sampai di tempat untuk pelaksanaan ibadah haji. Tapi dengan adanya penemuan teknologi sekarang ini, yang mungkin lebih maju lagi, yang mungkin dulu beberapa jam baru sampai, sekarang lebih canggih lagi, mungkin lebih cepat lagi. Umpamanya penerbangan dari Indonesia langsung ke Arab Saudi, sudah bisa kita melaksanakan ibadah haji. Coba kalau seandainya mungkin kita pelaksanaan haji dari Indonesia tanpa ada pesawat, jalan kaki pergi ke Makkahul Mukarramah, mungkin itu perjuangan sangat luar biasa. Jadi apa? Bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam bidang ilmu terapan? Ya, itu salah satunya. Kita harus berkembang, membuatkan satu prinsip teknologi ini
selagi tidak, itu kembali tadi, selagi tidak menyalahi ajaran agama kita, maka bolehlah kita laksanakan. Apalagi salah satu contohnya teknologi. Dulu di waktu masa-masa Nabi, bahkan mungkin sebelum ada penemuan-penemuan alat-alat canggih dari pihak-pihak kedokteran, itu orang yang melahirkan itu normal semua. Tidak bisa kita tentukan umpamanya lahir hari ini jam segini, jam sekian gitu. Tapi kalau di akhir-akhir ini, itu bahkan kita bisa menentukan tanggal, jamnya. Umpamanya seorang mau melahirkan langsung belah perut, operasi. Itu dulu tak ada yang ditemukan ilmu yang seperti itu yang bisa umpamanya kita membelah perut untuk mengambil seorang bayi dari dalam. Tapi sekarang ini dengan kecanggihan teknologi itu bisa kita tentukan. Bisa kita tentukan kapan mau melahirkan, jam berapa, tanggal berapa, bisa kita tentukan dengan alat teknologi yang sangat canggih saat ini. Banyak lagi contoh-contoh alat teknologi yang mendukung kelangsungan hidup yang saling berkaitan dengan ajaran agama Islam, yang saling mendukung untuk kehidupan kita dalam sehari-hari. Terus yang kedua, tentang manajemen. Tentang manajemen ini, prinsip-prinsip Islam itu sudah pernah dijalankan oleh para sahabat. Intinya kalau kita mengambil manajemen ini dari sifat-sifat Nabi, yaitu ada 4 sifat Nabi yang harus kita teladani untuk manajemen dalam kelangsungan hidup kita. Salah satunya apa? Manajemen tentang kejujuran. Jujur dulu, baru bisa kita melaksanakan manajemen ini berjalan dengan baik. Prinsip jujur, apalagi? Terus yang dicontohkan oleh Nabi, ini kan manajemen ini kan salah satu kumpulan orang banyak. Kumpulan orang banyak. Jadi Nabi Muhammad SAW diturunkan ke dunia ini, itu adalah untuk menjadi contoh suri tauladan yang baik, uswatun hasanah. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, pelaksanaan kegiatan kita, bahkan mungkin manajemen ini bukan hanya ada di perkantoran atau mungkin di kampus atau mungkin di perusahaan, ini di rumah tangga pun harus ada manajemen. Bahkan kita dalam berkelompok yang seperti ini harus juga ada manajemen. Tapi manajemen ini yang menurut prinsip-prinsip agama Islam adalah salah satu, bagaimana kita mencontohkan yang baik kepada teman kita sehingga manajemen kita berjalan dengan baik. Dari mana kita ambil contohnya? Kita ambillah daripada sifat-sifat Rasulullah SAW. Itu prinsip yang 4 itu, sifat Nabi itu. Kalau kita jalankan yang 4 itu, insya Allah manajemen kita akan baik. Itu aja prinsip kita pegang dalam hidup. Tapi ketika kita melenceng dari situ, maka orang pun nggak percaya dengan kita. Karena ya namanya manajemen, pasti lingkupan orang yang banyak, pasti komentarnya banyak, prinsipnya banyak. Jika kita tidak membuat prinsip seperti yang dibuat oleh Nabi, maka orang tidak percaya dengan kita. Maka suri tauladan yang baik dalam hal apapun itu adalah contohlah Nabi Muhammad SAW. Jadi prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam dialog ilmu terapan, bidang ilmu terapan, yaitu salah satu contoh dengan seperti kedokteran. Itu sudah saya sampaikan tadi. Salah satu contoh adalah ilmu teknologi yang dulu tidak ada, tapi saat ini dipraktekkan oleh orang banyak dan mempermudah, apalagi bagi seorang ibu mungkin yang manja, itu tidak mau melahirkan dengan normal, maka dia sudah menghubungi dokter dan menentukan hari tanggal kapan dia melahirkan. Itu semua tuh dengan ilmu teknologi atau ilmu terapan yang saat ini kita jumpai. Bahkan ini bukan hanya sekadar di kita, di seluruh dunia ini sudah mempraktekkan.
ilmu terapan tentang ilmu pembedahan melahirkan seorang anak bayi. Dan banyak juga ilmu tentang pengeracikan obat. Salah satunya ini ilmu tentang bius. Ilmu bius ini bisa untuk melumpuhkan manusia, tapi sebenarnya tujuannya itu untuk apa? Untuk menyelamatkan nyawa manusia. Salah satunya ketika seorang ibu mau operasi, itu dilumpuhkan dulu atau mungkin dikeramkan dulu kaki atau mungkin ke atas atau mungkin ke bawah, sehingga dia tidak sadar kalau perutnya lagi dibelah. Kalau kita mendasari dari sisi agama Islam, mungkin itu adalah salah satu yang menyakitkan. Tapi kalau kita melihat dari sisi keselamatan, bahwa bius itu untuk menyelamatkan gitu. Jadi itu ilmu yang diambil manusia, tapi sebenarnya bermanfaat untuk kita, maka itu tidak masalah kita laksanakan jika memang itu yang harus kita laksanakan. Itulah salah satu ilmu kedokteran yang saat ini banyak diterapkan oleh manusia. Dan banyak lagi ilmu kedokteran yang saat ini, contoh salah satunya yang sudah beredar, ilmu tentang pencangkokan jantung. Pencangkokan jantung, pencangkokan apa lagi? Pencangkokan hati. Sebenarnya kalau umpamanya kita berpikir dengan takdir Tuhan, dengan kodo dan kodarnya yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu tak mungkin kita laksanakan sebagai manusia. Tapi di akhir-akhir ini banyak orang yang bisa mencangkokkan jantung, bisa mencangkokkan hati, dan bahkan bisa bola mata ini diganti dengan bola mata yang lain gitu. Tapi prinsip Islam, jika memang itu tidak dibutuhkan dan itu menyalahi syariat Islam, maka tak boleh kita laksanakan. Tapi jika memang teknologi itu menguntungkan untuk kita, maka boleh kita laksanakan. Salah satunya tadi itu untuk operasi. Itu boleh kita buat seperti itu. Bahkan ada lagi teknologi-teknologi yang lain yang bisa menguntungkan manusia jauh daripada penyakit-penyakit yang mungkin perasaan tak ada di masa Nabi, ada sekarang ini dan berguna untuk kita, maka itu boleh kita pakai dan boleh kita pergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam bidang ilmu terapan, itu seperti contoh keuangan. Nah, ini prinsip Islam dalam keuangan pasti sudah jelas. Dari tadi ada juga saya sampaikan bahwa keuangan ini adalah salah satu mungkin yang di dunia ini banyak setannya. Jadi prinsip keuangan yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya, itu yang pertama adalah ingat kita ini akan mati. Ingat kita ini akan mati. Yang kedua, ingat kita ini selalu diawasi oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di kiri kanan kita. Dan yang ketiga, ingat kita adalah manusia yang tak bisa menyelamatkan diri sendiri. Yang menyelamatkan kita adalah salah satunya adalah ibadah kebaikan kita, kejujuran kita. Maka selamatlah kita daripada keuangan. Umpamanya kita contoh, kita mungkin di manajemen kita bagian keuangan atau mungkin bendahara gitulah gitu kan. Itu kalau kita berprinsip seperti yang tadi, kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sepeser pun ataupun 100 rupiah pun kita tidak akan mengambil uang tersebut. Seandainya lah mungkin negara kita ini saat ini krisis dengan korupsi. Luar biasa negara kita ini, tersebar di mana-mana. Salah satu negara kita ini negara terkorup. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, kalau menurut pendapat saya, itu salah satunya adalah menguatkan keimanan dalam hatinya. Iman ini artinya percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala,
yang mengawasi kita dimanapun kita berada. Saya teringat dengan ada salah satu seorang guru yang menyampaikan kepada muridnya, wahai muridku, ini ada ayam 6 ekor. Tolong sembelihlah ayam yang 6 ekor ini, tapi syaratnya satu, jangan sampai ada orang yang mengetahuinya. Jadi karena anak muridnya ini sudah tamat dari sekolah tersebut, jadi dia menyuruh anak muridnya ini untuk menyembelih ayam yang 6 ekor ini satu-satu orang. Lalu semua anak-anak murid yang disuruh gurunya ini pergi sendiri-sendiri mencari tempat yang sunyi, sepi, tak ada orang. Ternyata setelah ditunggu gurunya, datang satu orang. Wahai guruku, ini ayam sudah saya sembelih. Di mana kamu sembelih? Di sana, guru. Tak ada orang di situ. Sampai yang kelima, semuanya sudah disembelih. Dia menyembelih di tempat yang tak ada orang. Tapi yang terakhir, datang satu orang. Dia masih tetap membawa pisau dengan ayamnya masih hidup. Apa katanya? Wahai muridku, kenapa enggak kau potong ayam ini? Kata muridnya, wahai guruku, di manakah tempatnya aku memotong ayam ini? Sedangkan aku tidak lepas daripada pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, apa intinya? Jika kita umpamanya di keuangan, maka berprinsiplah kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Walaupun kita seandainya di alam yang gelap, di atas batu yang hitam, dan kita pun berkulit hitam, tak ada orang, Allah tahu apa isi hati kita. Jadi intinya selalulah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Insya Allah manajemen keuangan kita, pelaksanaan dalam kehidupan kita, baik dalam ilmu terapan, ilmu terapan, ilmu teknologi, manajemen, kedokteran, keuangan, dan lain-lain apapun pekerjaan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika prinsipnya kita mengandalkan bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kehidupan kita akan nyaman, baik, tentram, tanpa ada masalah. Insya Allah, mudah-mudahan, dan kita yang beragama Islam, kunci terakhirnya adalah jangan sampai kita meninggalkan sholat. Walaupun kita umpamanya ilmunya ilmu terapan, kedokteran itu kadang-kadang berseberangan dengan pikiran kita. Ilmu apalagi, ilmu yang lain-lain yang bisa berseberangan dengan ilmu, dengan pemikiran kita, maka kita sebagai umat Islam boleh kita meneliti hal-hal yang itu. Kalau memang cocok untuk kita, maka ambillah. Tapi jika memang berseberangan dengan kita, dengan ajaran kita, maka jangan kita laksanakan. Selagi prinsipnya masih di jalan yang benar, maka laksanakanlah. Beruntung untuk kita, tidak menyalahi ajaran kita, maka laksanakanlah. Tapi jika tidak menguntungkan kita, merugikan kita, maka janganlah kita kerjakan. Itu saja mungkin kesimpulannya semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari kami. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk sesi wawancara pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.